Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur baurkan imannya dengan kemusyrikan, itulah orang yang benar-benar mendapatkan rasa aman dalam hidup dan benar-benar mendapatkan kenikmatan di bawah hidayah Allah. Firman Allah surat Al-An'am surah ke-6 ayat ke-82. Bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah salat asar Masjid Taqwa Muhammadiyah yang dimuliakan. Muhammadiyah melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya antara lain menyebutkan bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid bersumber Al-Quran dan Sunnah. Lalu di dalam kehidupan sehari-hari, konsep luhur yang telah disebutkan melalui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dimunculkan melalui nilai-nilai yang disebut dengan karakter warga Muhammadiyah. Bapak Haidar Nasir pernah mengemukakan bahwa ada 9 karakter warga Muhammadiyah itu. Kenapa? Barangkali ini perlu dikemukakannya. Lain tidak adalah sebagai tanggung jawab moral beliau sebagai pimpinan dalam rangka mengawal, dalam rangka mengurusi iman dan Islam warga Muhammadiyah agar tetap berada pada iman Islam yang lurus dan yang benar itu. Karakter warga Muhammadiyah yang disebut dengan karakter itu kalau dilihat di dalam kamus umum, kamus besar bahasa Indonesia, halaman 445, karakter artinya adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan yang juga diartikan dengan akhlak, budi pekerti. Dan itulah sesungguhnya yang membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dengan begitu dapat juga kita sebutkan karakter itu adalah semacam kristalisasi nilai-nilai
yang bersumber dari hati, pikiran, perasaan seseorang, lalu muncul melalui ide, muncul melalui konsep, tulisan, ucapan, perilaku dan tindakan dalam hidupnya. Maka disebutkan bahwa karakter warga Muhammadiyah itu antara lain adalah berpaham Islam berkemajuan, bahwa Islam itu adalah nilai yang telah tetap, tetapi kehidupan manusia yang terus berubah. Maka manusia yang berislam itu tetap berpegang ke nilai-nilai luhur yang ada di dalam Islam itu. Namun manusia tetap mampu menyesuaikan diri, karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dari lampau sekarang sampai akhir zaman akan tetap ada dan akan tetap laku dan akan tetap up to date. Lalu yang kedua dikatakan karakter warga Muhammadiyah itu adalah bersikap ikhlas, jujur, amanah, dan yang ketiga cerdas serta berilmu pengetahuan. Lalu inilah setidak-tidaknya beberapa hal kita kemukakan agar kita sama-sama warga Muhammadiyah saling mengingatkan, agar kita tetap berkeyakinan, berpaham dengan Islam yang berkemajuan, tetap menjadi hamba-hamba Allah yang ikhlas, jujur, amanah, dan hamba-hamba Allah yang cerdas dan berilmu pengetahuan. Lalu di dalam hal ini memelihara berpaham keislaman yang berkemajuan itu adalah memelihara kelurusan iman, tauhid, akidah. Sebab kalau itu tidak dipelihara dengan sebaik-baiknya, bisa nilai-nilai yang berkembang mempengaruhi, dan tidak mustahil akan terjadi jalan dialih orang lalu, cupak diganti orang manggale, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran mutlak itu bersumber dari Allah. Lalu kalau tidak hati-hati dan tidak teliti, bisa diganti orang. Padahal Allah mengatakan fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan ragu sedikit pun dengan kebenaran yang Allah beri melalui Al-Quran dan sunnah Rasul itu. Sebab kadang-kadang kalau tidak teliti dan hati-hati, bisa jadi keyakinan yang datang dari luar. Umpama tak kala ada toko yang baru diresmikan, ada kendaraan yang baru dibeli, agar dagangan laris di toko itu, kendaraan dikendarai tidak mengalami kecelakaan. Karena kadang-kadang ada orang yang pandai menggulai dan berkampanye juga, besi kendaraan itu ada yang panas, maka untuk mendinginkan dan menjinakkannya perlu besi itu dimandikan dengan 5 puri dan segala ragam macam. Kadang-kadang rumah yang baru diresmikan dipakai, kalau tidak ada ditanamkan sesuatu, bisa jadi nanti rumah itu katanya penghuninya tidak akan pernah akur. Kadang-kadang istri yang baru didapatkan atau suami yang baru ditemukan, agar rumah tangga itu senantiasa akur dan damai, perlu kadang-kadang katanya jimat dan lain sebagainya. Tak kala perjalanan akan dimulai, perlu yang namanya pagar diri. Kenapa perlu pagar diri? Karena katanya lawi sati rantau batua, orang banyak kerame. Ya sebenarnya kalau kita urut ke ujung atau ke pangkal, orang banyak kerame itu menguntungkan. Kerame artinya kan keramat, karomah, mulia. Kalau mungkin semua orang itu adalah orang-orang kerame, orang mulia, orang-orang yang karomah. Tetapi kadang-kadang ada yang disalahgunakan.
Maka untuk itu agar kita tetap berjalan yang lurus, tetaplah kita kembalikan ke keyakinan kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. La haula wala quwata illa billah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surat 20 ayat 14 Allah mengatakan innani anallah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Sesungguhnya aku ini, akulah Allah itu. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Beribadahlah kamu hanya kepada aku. Lakukanlah ibadah salat itu untuk mengingat aku. Maka kelurusan iman tauhid akidah ini adalah tanggung jawab kita bersama, yang itu disimpulkan oleh para ulama berada pada tataran yang disebut dengan qalbun salimun, hati yang bersih. Setidaknya untuk hati yang bersih ada 4 setidaknya yang perlu kita pelihara. 1, nilai keikhlasan terus menerus yang tidak pernah lepas. Yang kedua, jauh dari segala kekufuran. 3, jauh dari segala kemutafikan. Dan yang terakhir yang keempat, jauh dari segala keburukan, hasad, dengki, khusumat, iri hati, SMS, senang melihat orang sengsara melihat orang lain hidup dalam keadaan senang. Mudah-mudahan kita sekalian mampu mengontrol iman tauhid akidah kita dengan lurus, sehingga kita benar-benar mendapatkan hidup yang tenang, damai di bawah karunia hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.